Ya oke, saya cerita sedikit ya. Sebenarnya mekanisme utamanya sih tidak diketahui pasti ya. Ada yang bilang bekerja di dalam nukleus atau virus. Kalau yang cara kerja di parasit lebih banyak diketahui. Karena kalau di parasit itu dia bekerja menyerang saraf, sedangkan dosisnya cukup kecil aja itu saraf dari parasit itu. Sebenarnya yang harus diketahui itu adalah saya selalu berpatokan dengan penjelasan dari Dr. Paul Marik. Paul Marik ini adalah profesor di Amerika dari West Virginia kalau nggak salah, saya lupa ya. Tapi di internet, di YouTube tinggal cari Dr. Marik COVID-19. Pasti keluar YouTube-nya sudah ditonton oleh 500 juta penonton. Jadi sebelumnya tidak ada yang menyusun ABCD dari perjalanan penyakit COVID ini. Ya. Jadinya saya jadi agak kayak jadi dokter spesialis penyakit dalam atau baru juga. Enggak sih, saya cuma ceritain apa yang saya tahu aja. Jadi kalau kita kena infeksi COVID, dalam 5 hari pertama itu masa inkubasi, kita nggak merasa apa-apa. Tapi saat itu, sampai hari kelima, kita mulai merasa ada gejala. Nah itu, saat itu virusnya berkembang biak di dalam tubuh. Ya. Setelah itu hari kelima sampai hari ke-11, ini saya ada contekan, itu terjadi terus replikasi virusnya. Jadi artinya virus itu berkembang biak seenaknya dia di dalam badan. Ya. Nah, setelah hari ke-11, ini virusnya diobati atau tidak diobati, mati semua. Mati semua seperti kita flu. Jadi self-limiting ya. Tapi virusnya mati semua bukan berarti tubuh kita lebih aman. Justru tidak aman. Karena saat itu terjadi imunologis tubuh yang jadi kacau ya. Badan kita seolah-olah membuat tentara yang berlebihan. Sedangkan musuhnya sudah mati semua. Yang terjadi apa? Sel-sel tubuh yang dibunuh oleh sel-sel pertahanan tubuh kita. Nah, kenapa saat inilah terjadi kematian, komplikasi, sesak nafas dan sebagainya setelah minggu kedua. Rata-rata begitu. Nah, ini terapinya ya tanya aja dah ke dokter ahli paru, penyakit dalam, saya kira semua sudah tahu ya. Itu ada steroid, ada periksa di dimernya melihat apakah darahnya terlalu kental karena kena reaksi gitu. Dan ini berat juga buat orang-orang yang punya komorbid. Jadinya kalau punya komorbid semua penyakitnya seolah-olah kambuh lagi ya. Itu masa kritis adalah bukan seminggu pertama. Setelah seminggu pertama. Nah, ini menurut Dr. Paul Marik ini, kenapa obat-obatan antivirus dan termasuk ivermectin oleh beliau itu dimasukkan juga ke dalam obat. Itu harus digunakan early. Karena pada waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, dia berkembang biak, itu bisa dihancurkan dengan obat antivirus, termasuk ivermectin. Nah, kalau virusnya di dalam tubuh itu jumlahnya tidak banyak, dalam 5 hari pertama sudah dapat pengobatan, nanti reaksi tubuhnya juga tidak banyak. Jadi reaksi tubuh balik, reaksi pertahanan tubuhnya itu tidak berlebihan sehingga tidak merusak. Itu yang saya tahu ya. Kalau teknisnya saya tidak tahu persis, tapi mekanismenya tuh ada yang bikin nature dari penyakit COVID adalah itu. Nggak tahu kalau berapa bulan lagi berubah lagi, karena penelitiannya semua ongoing di seluruh dunia ya. Ya, terima kasih. Ya, tentu saja memang buat para audiens kita harus tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat baru. Sampai sejauh ini tidak ada penyakit yang baru 1,5 tahun kita ketahui. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu dinamis. Jadi kalau nanti ada perubahan atau misalkan nanti kok ternyata ada bukti-bukti yang baru, bukan berarti omongannya berubah kok lain nih sama yang dulu. Tapi karena memang pengetahuan itu selalu dinamis, dan ini adalah apa yang dikatakan Dr. Edwin sejauh mana pengetahuan beliau yang beliau sudah baca, yang beliau bagikan kepada kita sejauh ini. Nah, memang tadi Dr. Edwin berarti sudah menegaskan bahwa ini memang kemungkinan ya menurut beliau karena efek dari ivermectin pada fase awal dari infeksi. Jadi ibaratnya kalau baru nyerang di awal mungkin pasukannya baru dikit gitu, jangan sampai dia jadi banyak. Nah, dari awal itulah sebenarnya kita halangi dengan obat ini. Apabila sudah terlanjur lewat
udah terlalu lama berapa hari itu mungkin udah banyak tuh, jadi kerusakan udah makin banyak juga. Nah itu memang mungkin akan menjadi kurang efektivitasnya, walaupun memang katanya kita sudah tahu virus ini 14 hari sih harusnya mati ya, tapi efek yang sudah terjadi kan gitu ya, kayak udah banjir 14 hari ya banjirnya udah surut, tapi kan barang-barangnya rusak gimana, kan nggak bisa tiba-tiba balik-balik lagi ya. Jadi karena itulah kemungkinan secara umum menggambarkan kenapa virus ini begitu berbahaya. Dr. Edwin ini makin menarik dok, karena memang Dr. Edwin tadi sudah menceritakan dengan bahasa yang awam sekali supaya mudah dimengerti oleh masyarakat kita secara umum, secara luas ya. Dok, ini kami juga mungkin di antara banyak dokter dan juga tenaga medis, ini sebagian yang percaya itu memang juga tidak sedikit ya. Mereka juga akhirnya mulai membaca, dan itu di grup itu berseliweran tuh. Ada bacaan-bacaan mengenai ivermectin. Dan itu selang berapa detik biasanya. Begitu ada menteri yang bilang bahwa sah ini obat COVID. Nah nanti BPOM bilang lagi bahwa ini obat cacing gitu misalnya ya, demikian. Lalu ada lagi yang mirip apa lagi. Nah kalau menurut dokter ya, melihat dinamikanya seperti ini, apa yang menurut Dr. Edwin sebagai seorang dokter senior ya, buat kami-kami semua tentunya, apa yang Dr. Edwin sarankan, mungkin apa yang Dr. Edwin pikirkan mungkin yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya? Ya, saya sudah jadi dokter 43 tahun. Sudah cukup lama ya. Saya kira ya ini mumpung ada tempatnya ya, jadi saya juga mau cerita bahwa dokter itu juga satu bukan manusia dewa. Kedua, dokter itu juga ada spektrumnya. Ada dokter yang, saya tahu ada dokter yang bilang tetap nggak boleh deh. Sampai saya japri, kenapa? Dia cukup aktif di sosial media karena WHO belum mengizinkan, bahwa bahkan walaupun menurut saya sudah menunjukkan ada efektivitasnya. Jadi setiap dokter itu ada backgroundnya, setiap dokter itu ada spektrumnya. Ada dokter yang berani ngambil decision, ya. Ada dokter yang nunggu dulu, ada yang nunggu resmi. Terus terang aja setelah BPOM ini rame-rame dalam beberapa hari terakhir mengeluarkan Erick Thohir mengeluarkan obat ini, sudah tambah banyak rumah sakit yang langsung memberikan ivermectin ke pasiennya. Sebelumnya diberikan juga tapi di under the table. Saya kira begitu sih, saya kira. Jadi memang ini pemerintah kita hebat sekali sih terus terang. Sampai teman kolega dari Malaysia juga dia bilang dia ngiri katanya. Karena sampai sekarang yang masuk di Malaysia masih ivermectin yang black market lah seperti itu. Jadi saya pikir di masa depan sih setelah tidak terjadi gonjang-ganjing kayaknya rumah sakit sudah kekurangan tempat, juga dokter-dokter spesialis yang menangani pasien COVID ini juga sudah ada kecapean, bahkan ada yang ikut terpapar juga ya. Saya kira masyarakat nggak akan panik lagi ya. Nanti akan setelah bisa diatasi, kita akan kembali lagi bahwa semua ivermectin harus dengan resep dokter dan dengan formula yang diberikan oleh dokter. Kalau sekarang kasihan rumah sakit, orang yang sakit lain selain COVID sudah nggak berani, dan kalau memang dia lagi sakit dia nggak bisa pergi ke situ. Jadi memang ini situasi sangat darurat, terutama yang varian Delta ini. Tidak heran jadi semua warga masyarakat menyiapkan senjata di rumah masing-masing ya, termasuk jangankan beli ivermectin. Itu vitamin, segala macam vitaminnya sudah banyak yang kosong di pasaran. Yes. Kira-kira kayak gitulah. Saya pikir dengan jalan yang ditempuh oleh pemerintah ini sudah benar. Saya kira dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi dokter bisa memakai ivermectin, saya kira kita bisa meniru seperti India lah. Kita akan bisa kuasain lah yang varian Delta. Harapan saya sih begitu. Baik, berarti Dr. Edwin memang malah kalau saya lihat Dr. Edwin ini punya rasa optimisme ya, bahwa dengan adanya berbagai hal yang baru dan gerak yang cepat, juga adanya kerjasama, harusnya sih kita bisa mengatasi ini, Dr. Edwin. Kalau saya lihat tadi nadanya malah optimis nih. Ya, kalau lihat pengalaman India kan lebih banyak penduduk. Dan juga ini sudah sukses ya di Kudus ya. Kudus saya dengar sudah sukses ya. Baik. Ya. Dr. Edwin, tapi ini ya, maksudnya secara umum tahu bahwa banyak kontroversi mengenai ini ya, dan Dr. Edwin menyikapinya dengan bijak menurut saya sih. Terus saya capek sih untuk mengenai kontroversi, bukan cuma ivermectin, segala hal. Nah itu saya bisa ngutip pendapat dari Prof. Herawati Sudoyo waktu diwawancara di Endgame. Itu beliau bilang,
zaman sekarang informasi itu terlalu banyak, informasi berseliweran. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral, ada yang gini. Terus, dan kadang-kadang itu datang yang sudah basi. Dari tahun lalu, dari bulan lalu, 2 bulan lalu. Kadang-kadang ditambahin lagi sebelum di forward. Nah, maka itu menurut Prof. Hera sih waktu itu dia bilang, maka itu kita sebagai ilmuwan dan saintis dan peneliti harus menunjukkan hasil-hasil yang benar daripada cuma pendapat pribadi dilempar ke medsos, pendapat apalagi kalau di belakangnya ada motif politik, ya itu udah lebih kacau lagi. Nah, justru dalam keadaan kayak begini nih, era begini yang dulu tidak terpikir oleh saya, kita harus dituntut mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kita harus amati, mana yang harus kita lihat lagi perkembangannya. Apakah itu akan nggak usah dipakai dulu, apakah benar nih efektif atau enggak. Jadi memang begitulah. Jadi di sini justru kecerdasan dan intelektualitas kita sangat ditantang dalam zaman sekarang nih, baik buat orang awam maupun bagi para dokter. Kalau menurut saya sih begitu pendapat saya. Baik, jadi berarti memang ini ya memang sesuatu yang baru, layak diuji kan secara ilmiah. Artinya layak dicoba dulu sebelum terbukti ini mungkin salah atau benar. Tentunya atas dasar ada koridor keamanannya, dalam tentunya ada koridor ilmiahnya juga ya Dr. Edwin ya. Nah, Dr. Edwin, mungkin Dr. Edwin punya tanggapan mungkin atas orang-orang yang mungkin kontroversial atau mungkin merasa bahwa ini kan nggak benar nih gitu. Dr. Edwin punya tanggapan buat mereka? Saya sih merasa ya memang kita dilahirkan berbeda ya. Justru kita jadi hidup, jadi kita ada kemajuan karena ada perbedaan itu gitu. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan permusuhan. Kalau ya terus terang teman-teman yang nggak setuju itu alasannya cuma apa? Karena dibilang ini obat hewan. Karena itu, maka itu dengan resmi dari BPOM ini saya kira sudah jadi terobosan yang signifikan, bahwa sekarang memang buat manusia dan ada diproduksi buat manusia, itu sudah beda gitu. Saya kira banyak bedanya, itu saya rasakan. Semakin lama semakin terang benderang, dan semakin lama semakin sedikit yang kontra. Kecuali yang kontra besar ya big pharma di luar negeri, mereka udah bikin riset, mereka udah riset besar-besaran, udah setengah jalan, 3/4 jalan untuk obat COVID. Tahu-tahu ada rising star ivermectin yang sudah hampir tidak ada harganya, ya mereka pasti kecewa. Tapi saya lihat pemerintah di sini sudah hebat ya, akan membandrol dengan Rp5.000 per tablet ya dari Indofarma ya. Pak Erick Thohir, saya kira itu akan menjadi hal yang luar biasa sih, saya pikir, buat menghadapi pandemi. Oh, yes. Jadi intinya ya tentu saja ya, semua pendapat berbeda tentu akan membuat kita semakin maju asal direspons secara baik juga. Artinya ya udah, kalau memang demikian ada perbedaan, diuji secara ilmiah, kita tunggu nanti hasilnya ya. Dan Dr. Edwin salah satu orang yang optimis menurut saya kalau dengan dari kata-katanya selama ini, dan juga tanggapannya kontroversi sudah biasa. Memang lain ya, dokter senior menanggapi hal seperti ini, dan itu adalah suatu contoh yang baik buat dokter-dokter yang masih muda, termasuk mungkin tergolong anak-anaknya dari Dr. Edwin Juanda. Mudah-mudahan anak saya pikirin belakang saya. Iya, Dr. Edwin. Nah ini Dr. Edwin, ini saya rasa bagi masyarakat semua yang sekarang sedang mengalami tantangan hebat, saya melihat ada sesuatu yang beda. Artinya mereka makin tahu, aware bahwa ini memang berbahaya. Tahu pastinya setiap hari rumah sakit pun penuh, dan mungkin ada orang-orang yang nggak bisa ketolong dengan baik gitu ya. Adakah mungkin pesan juga dok untuk mereka menghadapi banyak saluran informasi, tadi dokter sudah sebut juga banyak sekali informasi yang beredar sana kemari, tentunya salah satunya mengenai ivermectin juga, bagaimana mereka menangkapinya, bagaimana mereka bersikap di saat pandemi ini. Mungkin secara singkat aja Dr. Edwin bisa kasih petuah juga buat masyarakat umum. Ya, saya kira kalau kita memang mau mengakhiri pandemi ini, saya kira juga vaksin itu sudah banyak sekali bermanfaat ya. Yang kena itu hanya ringan ya. Jadi kalau kena COVID itu bisa ringan, sedang, berat ya. Itu sudah banyak sekali kenanya ringan. Tapi jangan lupa, dia kena ringan dia masih bisa menularkan ke kiri kanan. Jadi pendapat saya ya tolonglah pemerintah. Jadi jangan keluar rumah. Kalau kepaksa keluar rumah harus pakai masker. Yang kita agak nggak enak itu kalau melihat orang lain nggak pakai masker, nggak pakai
gimana begitu. Iya. Jadi saya pikir kalau kita sudah pakai jam malam begini segala macam, tolong deh kita usahakan dulu sampai rendah lagi deh, sampai kasus di Jakarta di bawah 1.000 atau apa, baru kita agak tenang lagi. Dulu di bawah 1.000 sudah agak tenang. Sekarang sudah. Jadi harus bersama-sama. Yes, harus sama-sama ya. Dr. Edwin, saya tadi sudah mendengar banyak dari Dr. Edwin bahwa ini tentunya sambil meluruskan juga kabar yang beredar di banyak grup, juga banyak punya di kalangan mungkin teman-teman, rekan-rekan, senior bahkan guru-guru medis. Dr. Edwin tadi sudah meluruskan kabar tersebut bahwa beliau sebenarnya berawal dari untuk dirinya sendiri, hasil dari membaca literatur ilmiah juga. Beliau ingin menolong orang-orang dan tentunya dokter-dokter senior seumuran beliau. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau adalah potensi untuk bisa menjadi amunisi menghadapi penyakit COVID yang berat, maka beliau akan memberikan itu kepada koleha-kolehanya. Namun memang tanpa disadari, artinya tanpa memang nggak bisa juga dicegah ya, di zaman sekarang ini banyak orang yang mungkin akhirnya mencari pelengkap untuk bisa membantu pemulihan. Dan ya ivermectin ini akhirnya menjadi terkenal. Dan dengan hal ini tentunya berharap juga, Dr. Edwin berharap bahwa di kemudian hari walaupun ada kontroversi, semua perspektif tersebut digabungkan untuk bisa menolong masyarakat tentunya melalui koridor ilmiah. Jadi semuanya berpikiran terbuka. Ada potensi obat baru, ada pun enggak, jangan bilang enggak dulu, tapi kalau ada yang baru pun tetap harus diuji secara ilmiah juga. Dr. Edwin, saya pribadi merasa bahwa pembicaraan ini saya mendapatkan banyak kebijaksanaan dari Dr. Edwin. Terima kasih banyak waktunya Dr. Edwin. Semoga Dr. Edwin selalu sehat, baik-baik semuanya. Semua sekeluarga juga dekatnya buat teman saya, Dr. Rachel dan Dr. Raisa Juanda. Ya, baik. Sobat Kosong Santai, demikianlah tadi perbincangan kita yang singkat namun saja sangat akan berarti. Anda boleh sebarkan link ini, karena ini adalah nggak sering ya. Dr. Edwin akan berbicara secara terbuka seperti ini, bukan semua dan semua menjadi terang benerang apa yang menjadi dibalik ivermectin yang menjadi heboh saat ini. Semoga Anda semua selalu sehat. Jaga protokol kesehatan, ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di konsul santai berikutnya di Klik Dokter. Salam sehat.